Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damar Ganika Ardin. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 1, di mana diberikan soal bahwa sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk, yaitu televisi, laptop, serta smartphone. Setiap produk diproses di tiga bagian, yaitu bagian designing, assembly, dan testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam pada bagian designing, 360 jam pada bagian assembly, dan 580 jam pada bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam assembly, dan 3 jam testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam designing, 5 jam assembly, serta 8 jam testing. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit smartphone dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam designing, 6 jam assembly, dan 6 jam testing. Keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, sedangkan smartphone $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Eh, Lalu di sini ada soal-soal yang akan kita kerjakan. Sebelum itu kita akan lanjut ke soal pertama, yaitu A, di mana buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Jadi sebelum mendapatkan keuntungan yang optimal, kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu supaya kita bisa eh, menyelesaikan mencari solusi optimal dengan menggunakan linear programming. Di sini untuk model matematikanya bisa kita cari. Misal kita melakukan permisalan di mana televisi adalah T, laptop adalah L, dan smartphone adalah S. Dengan beberapa fungsi kendala yang kita ketahui tadi, bahwa eh, laptop ini membutuhkan 4 jam designing, 2 jam assembly, 3 jam testing, dan sorry, televisi membutuhkan 4 jam designing, 2 jam assembly, dan 3 jam testing. Selanjutnya laptop membutuhkan 6 jam designing, 5 jam assembly, 8 jam testing, dan smartphone membutuhkan 5 jam designing, 6 jam assembly, dan 6 jam testing. Dari soal itu kita bisa tulis seperti ini, di mana untuk fungsi kendala pada designing sendiri, televisi membutuhkan 4 jam, laptop membutuhkan 6 jam, dan smartphone membutuhkan 5 jam, dengan kita tambah select 1 di sini. Jadi select 1 ini ditambahkan karena yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan batas kanannya itu adalah 480 jam untuk waktu designing, sama dengan assembly dan testing, di mana pada assembly di sini 2 jam assembly untuk televisi, 5 jam untuk laptop, 6 jam untuk smartphone, dan kita tambah select 2 karena kurang dari sama dengan batas kanan yaitu 360. Selanjutnya pada testing juga sama, eh, 3, 3 jam untuk laptop, 8 jam, 3 jam untuk televisi, 8 jam untuk laptop, dan 6 jam untuk smartphone. Kita tambahkan select 3 karena kurang dari sama dengan batas kanan yaitu 580, dan fungsi batasan lain yaitu bahwa televisi, laptop, dan smartphone ini lebih dari sama dengan nol karena tidak mungkin negatif ya nilainya. Oke, selanjutnya bisa kita langsung lanjut ke software POM-QM. Kita akan pilih linear programming. Title-nya bisa kita masukin modul 3, Rumi. Di sini number constraint-nya kita bisa pilih 3 karena kita punya 3 batasan, yaitu 3 fungsi kendala, yaitu designing, assembly, dan testing. Variabelnya juga kita punya 3, yaitu televisi, laptop, dan smartphone. Dengan objektif kita yaitu untuk memaksimalkan. Kita klik OK. Kita bisa masuk aja. Kita masukkan variabelnya yaitu televisi, laptop, dan smartphone. Lalu batasannya bisa kita tulis juga. Kita bisa masukkan nilai-nilainya, di mana keuntungannya adalah 12, 18, 15. Lalu ini 465.
Oke, setelah itu bisa kita langsung solve aja. Dan di sini muncul hasilnya, akan kita bisa memproduksi 30 unit televisi dan 60 unit laptop sehingga menghasilkan nilai keuntungan maksimal sebesar 1.440 dolar. Sebelum kita lanjut ke software Excel lagi, kita bisa pilih di sini iteration sehingga muncul cara pengerjaannya ya. Ada 3 iterasi. Kita akan salin iterasi paling terakhir ini untuk nanti kita pindahkan ke Excel dan menjadi patokan kita untuk mengerjakan Excel. Seperti yang sudah ditampilkan di sini, iterasi 3, kita bisa langsung copy. Oke, tujuan kedua kita adalah untuk mencari nilai shadow price dari ketiga produk ini. Jadi cara nyari shadow price dari ketiga produk ini kita akan melihat bagian ZJ ini. Kita akan masukkan ini nilai select satu sebagai shadow price dari assembly, nol sebagai shadow price dari finishing dan packing dan select 3 sebagai shadow price dari eh, packing. Jadi bisa langsung ditulis saja. Oke, jadi nilai shadow price ini merupakan nilai yang menunjukkan perubahan fungsi tujuan optimal jika satu unit sumber daya eh, tambahan itu tersedia atau dikurangi dengan asumsi parameter yang lain itu tetap konstan. Jadi kita lihat di sini pengaruh dari sumber daya assembly ini sangat tinggi ya, 3, sedangkan yang lainnya itu nol, jadi tidak berpengaruh. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang B, yaitu soal yang C, sorry, yaitu berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing. Jadi di sini kita akan menambahkan 5 jam kerja pada proses designing dan pengurangan 5 jam kerja pada proses designing. Untuk solusi lamanya kita bisa masukkan quantity. Oke, jadi perubahan ini akan kita kalikan select satu dengan 5. Kenapa select satu? Karena bisa dilihat pada model matematika ini, pada fungsi kendala designing, itu dia akan ditambahkan S1, select satu. Jadi kita akan menggunakan nilai select satu untuk T, nilai select satu untuk L, dan nilai select satu untuk select 3-nya. Jadi select satu kita akan kalikan dengan nilai 5, yaitu penambahan 5 jam pada proses designing. Kita bisa copy ke bawah. Oke, selanjutnya untuk solusi baru ini, kita bisa langsung aja tambahkan nilai solusi lama dengan perubahannya. Sehingga dia akan menghasilkan nilai solusi baru. Bisa kita copy. Lalu untuk keuntungan lama bisa kita masukkan nilai keuntungan lamanya. Dan untuk keuntungan barunya, kita bisa menggunakan rumus di mana di sini koefisiennya akan kita kalikan dengan solusi barunya. Ditambah koefisien L ini kita kalikan dengan solusi baru. Sama dengan koefisien select 3 kita kalikan dengan solusi barunya. Oke, sehingga menghasilkan 1.455 dolar yang berarti ada perubahan sebesar 15 dolar. Begitu juga dengan pengurangan 5 jam. Kita bisa tulis lagi. Kita pakai select satu di sini. Untuk yang ini kita akan kali dengan negatif 5 karena terjadi pengurangan. Nah, kalau yang tadi itu penambahan jadi positif 5. Kita bisa copy. Solusi barunya sama. Kita bisa tambahkan.
Dan keuntungan lamanya bisa kita copy juga dari sini. Untuk nilai keuntungan barunya masih sama. Jadi koefisien kita kalikan dengan solusi barunya. Sehingga keuntungan barunya menghasilkan sebesar 1.425 dolar, yang dimana artinya ada perubahan sebesar minus 15 dolar. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang D, yaitu apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jual 4 dolar dengan keuntungan sebesar 1 dolar per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Oke, di sini kita masukkan dulu tadi produk baru tersebut membutuhkan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Kita bisa masukkan untuk nilai per jamnya bisa kita ambil dari shadow price. Oke, sehingga untuk totalnya kita bisa kalikan saja jumlah jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya, sehingga total biayanya kita bisa jumlahkan nilai total ini. Sehingga di sini total biayanya membutuhkan 6 dolar. Eh, Ketika kita analisis di sini di soal diketahui bahwa harga jual 4 dengan keuntungan sebesar 1 dolar per unit. Di mana kalau total biaya yang kita butuhkan adalah 6 dolar, kita hanya mendapatkan sebesar 1 dolar per unit. Menurut saya itu tidak akan sangat-sangat tidak untung ya. Jadi eh, perusahaan ini tidak harus memproduksi produk baru ini. Oke, lalu kita akan lanjut pengerjaan solusi optimal pada Microsoft Excel. Di sini kita bisa masukkan nilai-nilainya. Kita bisa sesuaikan semuanya. Dan di sini keuntungannya adalah 12 untuk televisi, untuk laptop 18, dan 15 untuk smartphone. Ya, untuk nilai total ini bisa kita gunakan rumus sum product, di mana kita akan eh, me- meng-highlight batasan dari B2 ke D2 yaitu designing pada televisi, laptop, dan smartphone. Lalu kita akan nge-highlight juga solusi optimalnya dan kita kunci supaya rumusnya tetap sama. Ini bisa kita copy aja langsung ke bawah. Oke, dan ini hasil dari ini. Selanjutnya kita bisa masuk langsung ke data. Lalu kita klik solver di sini. Kita pilih objektif kita, berarti artinya kita akan memaksimalkan keuntungan. Kita pilih di sini. Selanjutnya ini kita ubah ke max karena kita mencari nilai maksimumnya. By changing variable, kita akan mengubah variabel dari solusi optimalnya. Lalu batasan-batasannya bisa kita masukkan kurang dari eh, atas kanannya adalah ini.
Kita add, lalu kita masukkan lagi bawahnya, lebih dari sama dengan, kita oke aja. Kita akan menggunakan simplex linear programming ya. Lalu kita bisa langsung solve dan kita akan mengklik jawaban answer, sensitivity, dan limits. Kita klik OK. Dan di sini muncul nilai solusi optimalnya 30 unit televisi, 60 unit laptop dengan total keuntungan yaitu 1.440 dolar. Oke, terakhir kita bisa lihat jawaban-jawaban kita. Di sini ada 3 lembar baru ya. Ada answer report, sensitivity report, dan limits report. Pada answer report ini menunjukkan solusi optimal lah ya, di mana kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 1.440 dolar dengan memproduksi 30 eh, televisi dan 60 laptop. Selanjutnya pada sensitivity report, di sini dia ada nilai allowable increase dan decrease. Jadi nilai allowable increase ini adalah jumlah maksimum sebuah koefisien atau nilai input dapat meningkat tanpa mengubah solusi optimum dari model ini. Begitu juga dengan decrease, artinya jumlah minimum sebuah koefisien dapat menurun tanpa mengubah solusi optimal di model ini. Kita bisa lihat di sini ada final value yang digunakan juga dari setiap jam prosesnya, dan ini ada batas tekanannya. Selanjutnya kita akan masuk ke limits report. Di sini ada yaitu lower limit dan upper limit, di mana lower limit dan upper limit itu adalah rentang nilai yang dapat diterima atau yang akan dieksplorasi untuk variabel input kita. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.